berada di Strongkeng, bukan Strongkeng, Dusun Kopi Strongkeng. Dan kebetulan saya melihat ada lagi yang arisan ini. Kita ciduk lagi ya, yang arisan-arisan kita ciduk suaminya, jangan diminum. Pak, mau nanya Pak, ini sini ngapain Pak? Ngawanin istri arisan Pak ya? Ini hiburan refreshing lama ikut di rumah. Refreshing, tapi istri arisan kan? Ini salah satu Sekalian. bapak-bapak yang nemenin minum air. istri ngasuh Pak ya? Istri yang arisan, bapak yang ngasuh ya? Sebenarnya saya prihatin, tapi gimana Pak tanggapan Anda tentang suami yang nemenin istri arisan? Suami harus saling melengkapi Pak. Saling melengkapi rumah tangga, oke. Kadang jadi ibu juga bapaknya, Kadang jadi sama-sama lah. jadi tugas istri bisa juga dilakukan oleh suami. Suami juga bisa melakukan tugas istri. Bagus kuncinya Pak. Ya. Bisa minjem, Pak. Ini bukan mau sosokan, tapi nutupin ini Pak, bolong Pak. Nutupin kotak Pak. Bajunya juga. Ya, Ini apa nih? Sponsor. sponsor ini Pak. Oh. Kalau masnya ini Ngasuh Pak. Ngasuh juga, Pak? Jalan ya. Mas kan istrinya arisan di situ. Ya. Jadi ngapain di sini? Ini pura-pura ngasuh bawa. Ngurus anak juga. Ya, dua, satu sewa. Ini sama bapak ini juga. Bapak yang satunya juga. Masya Allah, kalau bapak yang satunya ini agak sungkan saya. Tat, ini maaf Tat, mau sedikit apa? Aku ambil kursi dulu. Mau sedikit berbagi kan? Ini kan istri arisan nih kan? Istri arisan. Apa? Kalau suami nemenin istri arisan itu nggak apa-apa tuh. Itu contoh yang baik atau gimana? Karena kan bapak-bapak yang ngasuh ini istrinya arisan, gimana itu Tat, kira-kira? Merupakan silaturahim juga. Silaturahim arisan. Jadi nggak apa-apa walaupun Nggak apa-apa. suaminya yang ngasuh ya. Yang penting jangan kemana-mana aja itu mata. Nanti dulu. Belum jadi. Ini kalau ngomong sama Ustadz kayak gini kan, yang penting jaga pandangan katanya. Gimana supaya menjaga keutuhan rumah tangga itu? Apakah salah satunya seperti ini kan, nemenin istri kemana-mana itu bagian dari menjaga keutuhan rumah tangga? Gimana? Kerja keras yang lebih banyak lagi supaya banyak dapat duit supaya nambah lagi. Saya salah ini, salah narasumber ini. Nambah apa? Nambah rezeki tadi. Iya. Oh iya, saya salah sangka berarti. Saya pengennya nambah yang itu tadi ya. Itu kan bagian rezeki juga. Harus juga ya. Tidak bisa dipikir gitu. Udah berapa tahun menikah? Alhamdulillah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Masih langgeng dan harmonis. Alhamdulillah. Itu apa Tat, tipsnya? Karena kebanyakan di usia-usia muda pernikahan itu kan banyak ribut. Banyak. Tipsnya cuman ada 2, syukur dan sabar. Kalau ada yang nyebelin, sabar. Oh ya, Kalau ada yang bagus disyukurin ya. syukurin. Itu kuncinya ya. Tapi susah gitu. Tat, jangan main-main Tat. Tapi memang rentan Tat. Biasanya usia pernikahan itu seperti saya kan 1 tahun menjelang 1 tahun itu ya banyak cobaan. Cobaan. Jadi gimana ngatasin cobaan-cobaan itu? Ini pembelajaran ya untuk bapak-bapak di rumah.
banyak baca Al-Quran aja. Banyak baca Al-Quran dan ibadah ditingkatkan. Dengar ceramah, jangan memandang kekurangannya aja, pandanglah kelebihannya. Jadi melihat pasangan itu, Jangan memandang kekurangannya. tapi lihat kelebihannya. Itu yang harus kita fokuskan, ya, kelebihannya. Dia udah melahirkan anak kita dan mengasuh anak kita. Emang kalau nak dibayar tukang asuh anak, siapa yang bisa 24 jam? Benar. Ya kan? Aku dulu mikirnya gitu juga. Jadi kadang tidak sebanding dengan kekesalan kita kan. Dia bangun pagi, beres rumah, ngajar atau begawi. Pokoknya di rumah itu kan berat kan, ngasuh. Kita laki-laki kan kadang nggak sanggup, tapi dia sanggup. Luar biasa inspiratif itu untuk pemirsa, bapak-bapak yang rumah tangganya mulai meredup dan sudah ada bosan-bosan, jangan pergi ke dukun. Bukan, jangan pergi ke paranormal. Cobalah pergi berwisata. Baca Al-Quran, tingkatkan ibadah, terus fokus pada kelebihan istri kita. Maksudnya itu apa yang sudah diperbuat oleh pasangan kita, ya. Itu sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Jadi jangan Sini dulu, Bang. Bang, saya mau cerita, Bang, ya. Iya bang. Ini abang nikah udah usia pernikahan ke berapa, Bang? 2018 saya nikah bang. Ini hampir 2 tahun ya. Iya hampir 2 tahun. Udah dikaruniai anak ya. Alhamdulillah 1 bang. Ini, Bang, Laki-laki bang. Bulan. biasanya kan gini, Bang. Usia pernikahan 1 atau 2 tahun itu rentan dengan cobaan-cobaan kan. Gimana, Bang? Ini udah mulai goyah atau masih kuat? Itu salah satu ini bang. Apa namanya tuh? Warna kehidupan bang. Karena gitu. Jadi kalau ada tidak permasalahan itu. Jadi gini, Bang, apa tipsnya supaya tetap dengan pasangan itu tetap harmonis gitu? Apa tipsnya, Bang? Yang pertama pakai sabun harmonis. Itu bang saya bang. Enggak, biar ini pemirsa. Oh, ini juga. serius bang ya? Serius. Oh, serius. Yang serius ya? Yang harmonis. Yang pertama selalu percaya pada pasangannya. Percaya dan percaya. Saya. Terus niat karena Allah ya. Iya betul sekali. Bang. Berumah tangga itu ya. Jadi apapun masalahnya, kalau ingat lagi niatnya karena Allah, soalnya masalahnya terlewati ya. Insya Allah bang. Kalau abang sendiri gimana dengan pasangan, Bang? Kalau saya sendiri gimana mas ini? Pernah nggak mengalami cobaan-cobaan? Masih pernah lah bang. Cekcok sedikit itu. Itu aku katakan tadi kan bang. Berantem sedikit kan. Apa bang? Itu namanya lika-liku kehidupan. Namanya jalan tuh agak selamanya lurus. Pasti kadang belok kanan, belok kiri bang. Kadang belok. Mengatasinya gimana tuh? Asal jangan tersesat bang. Nah, itu saja bang. Asal ingat rumah bang. Kalau tersesat tuh bahaya sekali tuh bang. Banyak kasus gitu, Bang ya. Harus bang. Lupa jalan. Biasanya kenapa? Biasanya kalau laki-laki suka gitu, Bang? Hah? Ya, biasanya orang tahu juga bang. Entah bosan, lagi. Pokoknya kita mengatasi itu bang. Yang satu bosan terhadap pasangan kita. Bagaimanapun pasangan kita itu adalah cerminan diri kita sendiri. Luar biasa. Itu baca di Google atau tahu? Sekarang bang. Ya, ada bapak-bapak juga yang baru nyampe ya, kita temuin juga ini.
Pak, ini nemenin istri arisan lagi Pak? Iya. Ini berarti sudah dikoncang ya? Sudah. Datang hari. Tahu Pak, urusan ibu Pak. Jadi, duduk dulu. Anaknya ngasuh lagi Pak. Jadi kita kan sudah berapa kali ketemu nih, ya kan? Kita ketemu bahas apa? Tentang suami-suami yang nemenin istri arisan kan? Ya. Ini ketemu lagi nemenin istri arisan lagi kan? Iya. Mumpung di sini kita buka-bukaan aja nih Pak. Iya. Gimana sih Pak? Ini usia pernikahan kalau kemarin ngomong udah ke 10 ya? 10 tahun. Itu tips-tipsnya supaya bisa bertahan selama 10 tahun itu gimana? Sederhana sih. Serius ini? Iya, iya. Simpel, sederhana. Nah, Pastinya saling memahami. Itu aja sih sebenarnya, satu aja, saling memahami. Karena memang posisi kita tuh istri dan kita pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Dan biasanya yang terjadi itu yang tidak langgeng lah ya, dia kurang lihai ya, kurang ahli dalam saling memahami tadi. Jadi kami itu. kalau biasanya kan ini udah 10 tahun nih. Biasanya usia rentan pernikahan itu, maksudnya rentan itu banyak istrinya malah. Usia rentan 10 itu tahun ini Pak, rentan nih Pak. enggak Pak. Biasanya kalau banyak orang ngomong 1 atau 2 tahun itu ya. Itu gimana biasanya bisa melewati itu? Beberapa halnya selain tadi ya, memang itu yang pertama, saling memahami. Terus yang kedua yang harus kita selalu menumbuhkan rasa-rasa cinta di awal ya. Mengingat Ini lagi. sudah punya istri? Iya sudah. Ya, istri kita kawan arisan ya. Iya. Langsung ya, ngasuh ya. Jadi kita munculkan ya benih-benih dulu yang mengapa alasan kita mencintai. Mengingat lagi ya. Ingat lagi momen-momen pertama jatuh cinta itu ya. Oh, Dan sebenarnya salah satunya kita berkumpul di sini ya, mengajak istri ya, menemani istri kumpul bersama teman-teman yang lain ya, bapak lah ya, untuk mengingat lagi ya. bisa mengingatkan kembali. Jadi hubungan itu harus ada penyegaran-penyegaran. Penyegaran itu mesti itu kalau bicara tentang, saya ini bukan ustadz lah Pak ya, tapi saya terpesona dengan keindahan Islam lah ya. Bahwa Rasulullah itu memang mengajarkan kepada kita untuk menyempatkan waktu berdua bahkan bersama istri. Kalau kita ada anak boleh dititip dulu. Jadi gitu ya. Mertua Sama kayak ini 2 anak ya, dititipin. tiap hari tapi bapak itu bukan. itu suruh nenek mengasuh Pak. Ya ini dulu ya. Kena salah kita Rasulullah itu ya momen lah ya. Ada momen Siapkan waktunya, mungkin bolehlah setahun sekali atau per semester ya, 6 bulan sekali titipkan 1 hari mungkin full lah berdua kan, mau merencanakan program-program keluarga ya ke depan. Jangan program organisasi saja Pak ya, itu juga penting untuk menjaga kelanggengan ya. Ini serius Pak. Serius. Iya, jadi di Janjangan. Bapak kan orang saya tahu Bapak ini organisasi. Ya, karena channel saya ini terkenal cuman mengedukasi. subscribe-nya dikit. Orang saya nonton. Subscriber saya ada 20. 20 apa? Oh, tante saya, istri, anak 2. Mertua. Lumayan lah Pak, dan insya Allah. Ya. Terus sebentar lagi lah. Kami perkirakan 6 bulan, 1 tahun lah paling lama itu hancur itu. Balik nol lagi. Ya, habis itu subscribe. Tapi dengan konten-konten seperti ini saya yakin walaupun subscribernya sedikit tapi bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah itu ada tadi ya, ada pesan-pesan yang penting lah, sederhana dari pengalaman kita lah itu. Pasti itu karena fitrahnya cinta ya, kalau kita jalani di awal hingga nanti berjalan ini buat yang bakal
single ya, single atau yang baru saja menikah ya. Banyak teman-teman kita ya kemarin ya, Ya. baru menikah di masa COVID, masih sudah tidak tahan lagi kayaknya, akhirnya akan nikah aja lah. Nah itu nanti merasakan, hari ini merasa sangat mencintai ya, nanti akan turun rasa cinta. Ada masa fase dia turun masa ya. fase. Dan untuk mengatasi itu Ya gimana? tadi kita butuh penyegaran. Penyegaran. Mengingat lagi momen-momen jatuh cintanya ya. Ingat tujuan lah. Ingat tujuan tentang menikah dan memang membangun komunikasi yang baik lah ya sama pasangan kita. Biasanya ini semakin lama semakin jarang ngobrol ya. Kalau dulu mungkin kalau kita ingat, kalau baru-baru pacaran tuh susah ya, kalau dulu masih pakai HP cepet lah ya. Nelpon ya. Satu nelpon sampai lama-lama. Nanti sudah kelama-lamaan jarang ngobrol. Nah ini salah satu pemicunya. Jadi bangun komunikasi yang baik lah ya. Segala sesuatunya Diobrolkan ya. diobrolkan dari hal-hal yang kecil dibuat bercanda itu menghangatkan lah ya, karena yang lagi viral ya apa itu lagu Aisyah ya, itu menceritakan bagaimana kisah cinta Rasulullah yang luar biasa, yang membangun cinta dengan ya dia seorang pemimpin ya, tapi di dalam keluarga dia melepaskan semua. Ya bapak mungkin ketua organisasi yang tidak terkenal kan, Tidak. mungkin agak kaku dan sebagainya, tapi itu kita lepaskan semua ketika dalam keluarga. Jadi banyak kita bisa mencontoh dari Rasulullah juga ya. Sangat itu, Kisah-kisah utama kisah-kisah Rasulullah. Mungkin sederhananya kita bisa gambarkan bagaimana lagu Aisyah yang viral kemarin ya. Dan sempat di cover oleh apa? Nasyid yang terkenal di Nasyid Kabupaten di Lahat, Lahat. tapi enggak Tapi nggak naik enggak booming gitu. nggak booming pak. Salah cover ya. Judulnya Siti Khadijah. Khadijah. Tapi niatnya ya. Tapi itu menggambarkan cinta Khadijah itu luar biasa pada Rasulullah, dan Rasulullah pun begitu luar biasa juga cintanya sampai akhir hayat kan. Artinya keluarga Rasulullah, keharmonisan keluarga Rasulullah terjaga sampai sekian tahun dia menikah bersama Khadijah ya. Kalau kita baru 10 tahun, Rasulullah itu menikah 40 tahun, Khadijah wafat berapa tahun. Nanti dicari lagi kisahnya ya. Artinya yang lama itu Rasulullah masih begitu luar biasa melihat kisah cinta di akhir meninggalnya Siti Khadijah. Baru nganggup persangka duluan. Pertama sekali kita harus membangun fondasi keimanan ya. Kalau kita dalam Islam, keimanan, ibadah ya, membangun bagaimana suasana rumah tangga itu yakin kepada Allah ya. Karena semua kalau sudah itu insya Allah semuanya selesai. Kalau masalah ekonomi ya sesuatu rezeki ya, semuanya kembali kepada Allah. Mau dikit mau banyak bahan itu semua, kalau kita yakin, istri meyakini itu, suami meyakini itu, insya Allah selesai. Berikutnya memang ada hal-hal yang lainnya di era kita yang sedikit berbeda ya, ini mempengaruhi juga rumah tangga, yaitu era digital sekarang ya. Itu tidak bisa salah satu yang menjadikan beberapa hal terjadi keretakan rumah tangga ya. Kalau di kalangan artis tidak dinikah lagi ya. Ada salah satunya itu mungkin yang kita tadi kembali kepada komunikasi ya. Di rumah ya, jangan sampai kita sibuk dengan Android kita mungkin itu tidak terlalu penting lah ya, apalagi itu ternyata teman bapak yang perempuan. Nah ini padahal mungkin itu teman kerja ya. Jadi mungkin kita menahan diri lah untuk bisa menjaga komunikasi itu dengan yang tadi biar Itu menjadi faktor juga ya. salah satu lah mungkin ya, tidak salah semuanya, salah satu dari faktor yang mungkin banyak lah itu ya. Kalau kita lihat masalah HP masalah Android, bapaknya nih sering
dikunci ya. Dikunci itu padahal nggak ada rahasia kan, pasti itu menjadi faktor kecurigaan bagi seorang istri ya. Apa ini HP-nya Kemarin dikunci? saya ngunci juga itu. Nah iya itu. Kemarin saya ngunci. Nah, Biar gimana ceritanya istri bapak? Marah? marah. Curiga. Padahal itu biar nggak dimainin anaknya. Ya itu mungkin yang pastinya yang pertama tadi utama ya, membangun bagaimana keluarga kita dengan Allah, ya Allah mudah-mudahan langgeng lah, terus saling memahami, komunikasi, yang pastinya komunikasi, membangun kehangatan lah. Komunikasi itu maksudnya bukan ngobrol ya, nggak mesti ngobrol juga. Mungkin bapak itu pendiam, ya udah bisa juga banyak-banyak ngobrol sama istri kan. Tapi bagaimana kita menciptakan komunikasi yang hangat lah, terutama kalau kita sudah punya anak ya. Kalau saya termasuk pendiam juga karena tipikal pemikir kan, mikir banyak diam. Jadi Mikirin apa? istri banyak. Mikirin ini, nambah istri. Enggak. Jadi istri sering ini juga ya, karena dengan apa karakter saya yang seperti itu. Ya, itu mungkin sedikit banyaknya ya, mungkin nanti bisa cari referensi yang lain ya. Oke. Yang lain gambaran itu. Oke, luar biasa ya kita hari ini. Luar biasa. Kita berbicara tentang bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga dari sudut pandang para suami-suami yang nemenin istrinya arisan. Nah, kita sudah mendengarkan banyak wejangan-wejangan dengan latar islami, walaupun backsound kita hari ini lagu-lagu dangdut ya. Mana buayanya? Karena kita di Strongkeng. Ya. Strongkeng ya. Jadi banyak yang nyanyi ya. Kita bicara tentang rumah tangga dari sudut pandang yang religius, tapi dengan backsound lagu-lagu dangdut hari ini. Ini luar biasa. Kita tampil beda dong. Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Untuk Jangan lupa ya. jangan lupa subscribe. Semoga berfaedah. Di subscribe ya. Di scribble. Di Ya, subscribe. jangan lupa di goyang-goyang loncengnya. Tolong lah Bang, dipromosikan juga. Iya. Ini bagus ini. Kalau ada faedahnya ya, kalau ada Jangan faedah lupa, tolong eh, hapus deh akunnya langsung di banned Pak. Iya, jangan lupa juga ada lagu tadi cover si Aisyah dari Sacrifice di subscribe juga. MP3-nya ada Bang? Ada. Kirim nanti Bang ya. Oke. Kita jadikan backsound. Oke. Kita balik dulu. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.